modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya bersama dengan analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Pak Trubus Radiansah. Pak Trubus, terima kasih. Ya, Kita bicara soal vaksinasi yang akan menuju ke 180 juta. Mudah-mudahan cepat ya untuk kemudian terjadi kekebalan kelompok, herd immunity. Tapi pertanyaannya sekarang, mungkinkah terjadi di depan hal-hal seperti yang kita lihat saat ini? Ada Helena Lim misalnya dan Eli Condro yang kemudian sekarang masih diinvestigasi, masih selidiki apakah nakes atau tidak sesuai prioritas. Vaksin salah alamat. Komentar Anda? ya, menurut saya ini merupakan indikasi kuat carut-marutnya tata kelola vaksinasi di Indonesia. Oke. Itu satu. Yang kedua, ini lemahnya di dalam pengawasan. Jadi pengawasan ketika terjadi vaksinasi itu kan harusnya ada data yang betul-betul memenuhi syarat seseorang itu apakah prioritas atau bukan. Yang ketiga mengisahkan bahwa ini juga ada persoalan prioritas yang selama ini digaung-gaungkan oleh pemerintah tidak berlaku di masyarakat. Karena apa? Akhirnya yang bayar yang menang gitu. Yang berbayar maksudnya gimana nih? Karena kan kita belum tahu indikasinya. Apakah bayar ataukah ada indikasi misalnya pemalsuan surat bisa terjadi dan ini masih diselidiki. Ya, kita belum tahu. kita kan boleh menduga, boleh memprediksi. Kalau bayar seperti apa misalnya? Kalau dia dengan membayar 800.000 artinya kan di situ membayar umpamanya berarti dia itu melanggar ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah bahwa itu berbayar. Oke, ini spekulasi ya. Bayar misalnya kemana ini? Membayar ke pihak-pihak tertentu. Tuh, berarti ada permainan di situ. Gitu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua juga dia mendapatkan, misalnya dia katakanlah memalsukan surat misalnya ini ya. Bisa. Untuk kemudian dia bukan nakes tapi dia sebagai petugas kesehatan dengan surat tanda registrasi atau surat izin praktek misalnya. Ya. Itu bisa terjadi? Bisa terjadi. Jadi bisa saja dia memalsukan surat. Surat itu tentu itu dengan tidak semata-mata memalsukan dalam konteksnya apa dia membuat sendiri, tetapi dia bekerja sama dengan orang dalam di situ gitu loh. Jadi ini ada semacam konspirasi kong kali kong di situ sehingga terjadilah kemudian surat itu dipalsukan kan kira-kira gitu. Jadi sekali lagi spekulasi saudara, ini tentu kita harus menunggu hasil penyelidikan meskipun saya juga coba untuk mewawancara yang bersangkutan Ibu Helena Lim dan Ibu Eli Condro, cuma yang bersangkutan memang tidak bersedia untuk saya wawancara. Meskipun saya juga ke apotiknya, apotik Bumi ya, di Kebonjeruk. Itu saya mewawancarainya, dia katakan bahwa Bu Helena meskipun jawabannya akhirnya berubah karena saya katakan bahwa ada CCTV di sana yang bisa kemudian merekam bukti. Ibu Helena jaga kok di sini karena kalau penjaga apotik yang kemudian melayani konsumen kan itu mendapatkan prioritas. Meskipun secara logika agak sulit. Kalau seandainya dia mengatakan seperti itu pada saat pemeriksaan kan bisa saja. Artinya ya boleh dia kemudian untuk divaksin. Iya, ini kan berdebatan di multi tafsir kan. Tafsiran mengenai aturan boleh dan tidak boleh. Persoalannya kalau menurut saya berdasarkan bukti yang ada menunjukkan indikasinya kuat kalau yang bersangkutan telah melakukan satu pelanggaran. Ya, menurut saya itu karena apa? Karena tidak mungkin seseorang yang tidak diprioritaskan bisa ini meskipun dengan dalih bahwa yang bersangkutan berjaga karena memang ketentuan yang aturan yang berlaku di dalam Dirjen P2P surat edaran itu memang sangat longgar sehingga orang mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Tetapi menurut saya itu dan tidak ada sanksinya. Tidak ada sanksinya. Kecuali pemalsuan surat itu beda lagi, itu pidana. Iya. Ini bisa terjadi di depan berkali-kali lipat. Terutama di daerah. Karena apa? Pengawasan di daerah juga sangat lemah soal itu kan gitu. Gini, persoalan vaksinasi ini kan tidak hanya terjadi di pusat tapi juga di daerah. Nah, daerah bagaimana? Karena 180 juta ini penduduknya ada di daerah kan. Apa efeknya ketika ini terjadi? Apa bahayanya? Nah, bahayanya adalah bahwa program vaksinasi ini tidak akan tercapai programnya karena Presiden kan menetapkan bahwa sampai 2021 harus sudah terselenggara semuanya. Tetapi kalau melihat seperti ini berarti kan ada kendala. Artinya apa? Petugas di lapangan harus berhati-hati, harus cermat kan. Dan ini munculkan ketidakadilan yang mungkin bisa terjadi gesekan-gesekan sosial? Bisa, ketidakadilan, gesekan sosial, kecurigaan secara sosial, dan itu munculkan prasangka-prasangka kan. Nah ini saya khawatir justru menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Karena apa? Nanti perlakuan yang diskriminatif menimbulkan orang untuk berbuat yang lebih jauh gitu. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kita berharap yang positif. Betul. Gitu kan. Untuk kita bicara mudah-mudahan tidak terjadi, apa solusinya yang harus dilakukan ke depan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Solusinya adalah dengan satu aturan itu harus dibuat sedemikian jelas, terang, benderang, ya, secara konkret jelas. Itu satu. Yang kedua adalah petugas di lapangan itu harus betul-betul orang yang cermat memahami tentang proses-prosesnya itu sendiri. Kan memeriksa KTP-nya, memeriksa datanya sesuai tidak enggak itu harus orang-orang yang punya profesional. Yang ketiganya menurut saya ini diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Data. Yang tentu ada kebijakan yang kuat di situ karena tanpa pengawasan, tanpa ini sulit. Yang menurut saya yang paling penting juga ada sanksi.
Karena kalau tidak ada sanksi tentu akan berakibat seperti ini terus, nanti berulang-ulang terus. Karena ada sanksi aja kemungkinan dilanggar juga masih tinggi. Ya, meskipun kan, gitu. ketika misalnya tadi dikatakan misalnya pemalsuan surat, itu tentu pidana karena diatur dalam KUHP. KUHP jelas itu. Kalau seandainya misalnya tadi membayar suap, maka itu juga ada KUHP-nya. Betul. Jadi memang tidak perlu sanksi itu di Permenkes, tapi kemudian bisa di undang-undang yang lain. Bukankah demikian? Ya, kalau menurut saya pengaturan di undang-undang yang lain itu ke sanksi yang sifatnya jangka panjang. Sifatnya ke pidana. Ini sanksi cukup aja diberikan sanksi, misalnya sanksi administrasi. Di peraturan Menteri Kesehatan? Di Menteri Kesehatan, sanksi administrasi teguran, ataupun kalau bisa sanksi ya pemberhentian jabatan ataupun apa kan gitu, pemberhentian dia bagi yang melakukan pelanggaran, karena di situ kan bisa tenaga kesehatan itu kan definisinya kan banyak. Ada tenaga administrasi, ada macam-macam, tenaga penunjang juga. Nah, itu diberikan sanksi, kalau benar dipecat gitu ada selesai. Siapa yang memberikan itu? Siapa yang kemudian memberikan lampu hijau dan sebagainya? Atau misalnya ketika orang bukan siapa-siapa kemudian dia menjadi siapa-siapa ketika ada pemalsuan surat, maka bagaimana kemudian untuk menjeratnya? Iya, kalau menurut saya yang jelas kalau misalnya ditemukan satu pemalsuan surat, maka petugas di lapangan itu segera melaporkan, dan atasannya itu juga berkoordinasi dengan kepolisian dong. Ini kan APH, aparat penegak hukum juga saling memantau di situ, di mana ini, karena ini persoalan vaksin ini bukan persoalan main-main. Ini persoalan sesuatu yang sangat serius, karena ini soal kesehatan, public health, soal nyawa ini. Nah, kalau ini nanti misalnya tidak berhasil atau terjadi kendala, maka yang terjadi adalah penularan COVID jadi tidak terkendali, itu persoalannya kan. Baik, Pak Trubus, saya juga harus menyatakan bahwa kan vaksin ini harus kita percepat, semakin cepat semakin baik. Tentu berdasarkan aturan, prioritas dan sebagainya. Bagaimana untuk mengejar itu sementara ada aturan-aturan yang memang harus dilalui? Ya, menurut saya inilah kemudian dilakukan satu inovasi kebijakan, di mana dilakukan terobosan-terobosan agar aturan-aturan yang ada ini sifatnya bersifat komplementer, melengkapi. Tadi ada aturan pokok yang dikeluarkan oleh Permenkes, peraturan kesehatan, karena leading sektornya kan di Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan lah yang mengatur itu semuanya. Tentu ada koordinasi, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, di mana dinas-dinas di daerah itu betul-betul melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh pusat. Terima kasih Pak Trubus Rahadiansah, analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta. Terima kasih Pak Trubus. Ngapain tuh? Anti vaksin sama. Semoga habis vaksin kita bisa kemana-mana ya. Bisa terbang ke sana kemari. Modifikasi Saya akan menelisiknya eksklusif